Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jun Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi hari ini dan kita bersyukur diberi kesempatan demi kesempatan oleh Tuhan untuk mengisi dan menjalani hidup ini. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam anugerah dan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, satu hal yang kita bisa imani dan yakini bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pandu dalam hidup kita. Tuhan akan menjadi nakoda dalam hidup kita dan kita ikut di dalam arahan, kita ikut di dalam apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi perlu sikap yang baik sehingga di tengah-tengah keadaan seperti masa sekarang ini kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan kekuatan iman dari seorang wanita yang keluar dari tengah-tengah pergumulannya dan mengambil keputusan yang tepat, dan dia menang terhadap apapun yang dia lewati dalam kehidupannya. Orang itu adalah Rut. Saya akan membaca di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dan 18, Rut pasal 1, 16, 17, 18. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik ayat-ayat yang saya akan baca pada kita pagi hari ini. Rut pasal yang pertama ayat 16, 17, 18. Tetapi kata Rut, jangan mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah sikap teguh yang dimiliki oleh Rut. Rut yang berasal dari negara yang bukan Israel. Rut yang berasal dari Moab ketika dia menikah dengan anak dari Naomi. Ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem, akhirnya Rut ikut menemani Naomi untuk kembali ke tanah leluhurnya, ke Bethlehem, ke Yerusalem. Tetapi barangkali Naomi ketika melihat mantunya ini adalah orang yang bukan Israel, dia memaksa untuk Rut lebih baik tinggal di Moab. Tetapi yang menarik adalah Rut memberikan respon yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-16 yang barusan tadi kita baca. Tetapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang menjadi komitmen yang sangat tinggi dan kuat dari seorang yang bernama Rut. Pengaruh dari ibu mertuanya, Naomi, begitu kuat sehingga ada hal yang positif yang dilihat oleh Rut terhadap Naomi. Keteladanan iman menghasilkan kekuatan yang dimiliki oleh Rut juga di dalam hal iman. Akhirnya Rut memiliki iman kepada Allah Israel, memiliki keyakinan dengan apa yang dimiliki oleh Naomi, sehingga dia berkata, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Keteladanan dari seorang mertua terhadap anak mantunya. Rut punya teladan yang baik terhadap mertuanya. Nah, ini menjadi persoalan bagi para mantu dan mertua pada keluarga-keluarga modern sekarang ini. Biasanya yang terjadi adalah persaingan antara mantu dan mertua. Persaingan antara anak mantu dengan orang tua mertuanya. Tetapi Rut tidak menemukan itu dalam diri Naomi. Dia melihat Naomi adalah mertua yang patut dan bisa diteladani.
patut dan bisa dicontoh. Dan pola teladan itu diteladankan dengan sangat baik oleh Naomi. Sehingga iman dari Naomi itu menurun, memberi pengaruh kepada Ruth. Sampai dia berkata kepada sebuah sikap perkataan yang sangat tegas, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Poin yang ketiga adalah selain Naomi memberi teladan yang baik, pertama Ruth punya iman, yang ketiga adalah Ruth membayar harga. Pergi ke negeri asing yang bukan asal daerahnya adalah menjadi sebuah hal yang sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki keberanian. Tetapi Ruth memiliki kekuatan lebih daripada apa yang dimiliki oleh banyak orang. Dia berani membayar harga, berani miskin, berani susah. Karena ketika dia di Moab, Naomi, Ruth, dan Orpa kehilangan suami-suami mereka. Lalu Naomi berkeputusan untuk kembali ke daerahnya, ke asalnya, yaitu ke Bethlehem. Dan Ruth ikut terhadap mertuanya itu. Berapa banyak mantu, anak mantu yang bisa membayar harga, mengikuti kesusahan, membayar harga untuk mengikuti konsekuensi dari mertuanya itu. Sekarang ini banyak orang-orang yang tidak berani susah, tidak mau mengalami pergumulan, maunya instan cepat kaya. Kalau bisa penderitaan tidak ada di dalam dirinya. Itu yang ditawarkan juga oleh dunia ini. Tetapi kita tidak bisa menghindari proses. Kita tidak bisa melewati keberhasilan tanpa sebuah proses. Kita tidak bisa mendapatkan keberhasilan tanpa sebuah proses. Seperti yang dilakukan oleh Ruth. Dia berani untuk mengikuti konsekuensi yang secara kasat mata, secara nyata, barangkali dia akan melihat ada kemiskinan di sana. Karena mereka adalah janda. Ada kesusahan di sana. Tetapi harga yang dibayar oleh Ruth sungguh patut kita acungi jempol. Sungguh patut kita lihat sebagai sebuah komitmen yang kuat. Ketika dia mengikat sebuah statement bahwa bangsa mula bangsaku, Allah mula adalah Allahku. Itu adalah sebuah hal yang membuat dia berani untuk bersikap. Berani membayar harga. Dan kalau kita membaca semua kitab Ruth, komitmen dan keberanian Ruth itu membuahkan hasil. Ada pertemuan yang sangat luar biasa dari Ruth dan Boaz. Sebagai orang kaya yang ada di Bethlehem. Yang memiliki ladang gandum yang luar biasa luas. Dan kemudian dari keluarga ini menghasilkan keturunan ilahi. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Menghasilkan raja-raja yang hebat pada zaman Israel. Yaitu Daud. Karena Ruth adalah nenek moyang dari Daud. Sebagai raja Israel pada waktu itu. Ini adalah sebuah komitmen yang sangat luar biasa. Ruth memiliki iman. Dia punya teladan pola dari mertuanya yang baik. Tapi dia juga membayar harga. Berani susah. Lalu dia mendapatkan hasil. Dia mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dia boleh dipertemukan dengan Boaz. Ada divine appointment. Ada pertemuan ilahi. Yang menghasilkan keturunan yang luar biasa. Karena Boaz kemudian menghasilkan keturunan yang berikutnya Isai. Dan Isai adalah ayah dari Raja Daud. Dan inilah sikap komitmen yang luar biasa dari seorang wanita yang bukan berasal dari Israel. Berasal dari Moab. Kerajaan Yordan sekarang ini. Yaitu Ruth. Mari kita meneladani sikap iman dari seorang yang bernama Ruth. Sehingga kita bisa melihat pada akhirnya kita akan dipimpin oleh Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juni Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.